Luar angkasa adalah perbatasan terakhir dan negara-negara maju berlomba untuk menjelajahinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden John F. Kennedy, kita memilih untuk pergi ke bulan bukan karena mudah, tetapi karena sulit. Semangat itu, semangat untuk mendorong batas-batas kemampuan manusia, tetap hidup hari ini. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi kosmos, menyaksikan pencapaian luar biasa dari kecerdikan manusia. Kita akan melihat misi luar angkasa terbaru dari Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Rusia, dan Jepang. Masing-masing negara ini dengan caranya sendiri memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Bersiaplah untuk kagum pada kekuatan roket yang menentang gravitasi, keindahan teleskop yang mengintip ke dalam masa lalu kosmik, dan keberanian para astronot yang berani menjelajah ke tempat yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Merit moi exchange verpamen. Amerika Serikat, pelopor awal dalam perlombaan antariksa, terus mendorong batas eksplorasi antariksa dengan program Artemis yang ambisius. Dinamai dari saudara kembar Apollo, dewa Yunani, Artemis bertujuan untuk membangun kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan pada akhir dekade ini. Bayangkan ini, tahun 2025, dan kita menyaksikan peluncuran Artemis TI, roket sistem peluncuran luar angkasa yang perkasa, kendaraan peluncuran terkuat yang pernah dibuat, membawa kapsul Orion menuju bulan, membawa astronot pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan sejak Apollo 17 pada tahun 1972. Tetapi Artemis lebih dari sekadar kembali ke bulan. Ini tentang membangun landasan peluncuran untuk eksplorasi manusia yang lebih dalam ke tata surya. Bulan, dengan gravitasinya yang rendah dan sumber dayanya yang melimpah, berfungsi sebagai tempat uji coba yang ideal untuk teknologi yang suatu hari nanti dapat membawa kita ke Mars dan sekitarnya. Dan mari kita tidak melupakan peran penting dari sektor swasta dalam pengembalian Amerika ke luar angkasa. SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk telah menjadi pemain kunci, mengembangkan roket Starship dan pesawat ruang angkasa Crew Dragon yang dapat digunakan kembali. Starship yang dirancang untuk menjadi sistem transportasi luar angkasa yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, memiliki potensi untuk merevolusi perjalanan luar angkasa, membuatnya lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Bayangkan sebuah masa depan di mana perjalanan ke luar angkasa sama rutinnya dengan perjalanan lintas benua saat ini. Crew Dragon telah menjadi pengubah permainan untuk NASA, menyediakan transportasi yang andal dan hemat biaya ke dan dari stasiun luar angkasa internasional. Keberhasilan kemitraan publik swasta ini menggarisbawahi kekuatan kolaborasi dalam memajukan upaya luar angkasa manusia. Dengan Artemis dan inovasi dari perusahaan seperti SpaceX, Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya untuk memimpin dunia dalam eksplorasi dan penemuan luar angkasa, menginspirasi generasi untuk bermimpi besar dan mencapai bintang-bintang. Saat kita melihat ke masa depan, mari kita ingat kata-kata Presiden Kennedy. Kita memilih untuk pergi ke bulan dekade ini dan melakukan hal-hal lain, bukan karena mudah, tetapi karena sulit. Semangat tantangan ini terus mendorong Amerika Serikat ke batas baru dalam perbatasan kosmik yang luas. Di timur, kekuatan luar angkasa lainnya sedang bangkit Tiongkok. Dengan tekad yang tenang dan fokus yang tajam, program luar angkasa Tiongkok telah membuat kemajuan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, membangun dirinya sebagai kekuatan utama dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu pencapaian Tiongkok yang paling mengesankan adalah penciptaan stasiun luar angkasa Tiangong, bukti kecakapan teknologi negara tersebut. Stasiun luar angkasa modular ini, yang mengorbit tinggi di atas bumi, berfungsi sebagai laboratorium canggih untuk penelitian ilmiah dan platform untuk misi luar angkasa manusia di masa depan. Tetapi ambisi Tiongkok melampaui orbit bumi yang rendah. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4, Tiongkok mencapai prestasi bersejarah dengan menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang mendarat dengan lembut di sisi jauh bulan. Tonggak sejarah dalam eksplorasi bulan. Penjelajah Yutu-2, yang dibawa oleh pendarat Chang'e 4, telah menjelajahi medan kawah sisi jauh, mengirimkan kembali gambar dan data berharga yang telah memperdalam pemahaman kita tentang tetangga celestial kita. Dan siapa yang dapat melupakan misi Chang'e 5, yang mengembalikan sampel bulan ke bumi pada tahun 2020.
Prestasi yang tidak dicapai sejak era Apollo. Sampel-sampel ini memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para ilmuwan untuk mempelajari sejarah dan geologi bulan, mengungkap petunjuk tentang evolusi tata surya kita. Dengan setiap misi yang sukses, Tiongkok mengukir jalannya sendiri di kosmos, mendemonstrasikan kemampuannya yang berkembang dan ambisinya yang berani. Saat perlombaan luar angkasa semakin intensif, satu hal yang pasti, Tiongkok akan menjadi pemain kunci dalam membentuk masa depan eksplorasi luar angkasa. Keberhasilan Tiongkok berfungsi sebagai bukti kekuatan kolaborasi, dedikasi terhadap kemajuan ilmiah, dan pengejaran tanpa henti dari pengetahuan. Saat kita menyaksikan kebangkitan raksasa luar angkasa ini, kita diingatkan bahwa keajaiban penemuan adalah pengejaran universal yang menyatukan kita dalam pencarian kita bersama untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Di seluruh benua Eropa, Badan Antariksa Eropa atau ESA menyatukan negara-negara dalam pengejaran kolektif pengetahuan dan penemuan. Melalui kolaborasi internasional dan dedikasi untuk sains, ESA telah membuat jejaknya di kosmos, memajukan pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Salah satu misi ESA yang paling ambisius adalah JUICE, yang merupakan singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer. Dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2023, JUICE akan memulai perjalanan selama bertahun-tahun ke Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Tetapi, JUICE tidak hanya akan mempelajari Jupiter. Pesawat ruang angkasa ini akan fokus pada bulan-bulan es raksasa gas tersebut, khususnya Ganymede, Europa, dan Callisto. Ketiga bulan ini diyakini memiliki lautan air cair di bawah permukaannya, yang berpotensi menjadi tempat berlindung bagi kehidupan di luar bumi. JUICE akan menggunakan rangkaian instrumen canggih untuk mempelajari komposisi bulan-bulan itu, struktur mereka, dan potensi kelayak huniannya, memberikan petunjuk yang belum pernah ada sebelumnya tentang misteri dunia samudra ini. Dan tentu saja, jangan lupakan ExoMars, program bersama antara ESA dan Badan Antariksa Rusia, Roskosmos. ExoMars bertujuan untuk mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu atau sekarang di Mars, tetangga planet kita. Meskipun program tersebut telah menghadapi beberapa penundaan, ambisi ExoMars tetap tidak berkurang. Penjelajah Rosalind Franklin yang dilengkapi dengan laboratorium canggih akan mengebor permukaan Mars, mencari molekul organik yang dapat mengindikasikan adanya kehidupan. Untuk mendukung misinya yang ambisius, ESA juga mengembangkan roket Ariane 6, sistem peluncuran kelas berat, yang akan memberikan Eropa akses independen ke luar angkasa. Ariane 6, dengan peningkatan kemampuan dan daya saing biaya, akan memainkan peran penting dalam memajukan upaya luar angkasa Eropa di tahun-tahun mendatang. Melalui program-program visioner seperti JUICE, ExoMars, dan pengembangan roket Ariane 6, ESA menunjukkan kekuatan kolaborasi internasional dan pengejaran pengetahuan ilmiah yang tak henti-hentinya. Saat kita menjelajahi kosmos, mari kita rayakan semangat kerjasama dan pengejaran bersama kita untuk mengungkap misteri alam semesta. Rusia, negara yang meluncurkan Sputnik, satelit buatan pertama yang mengorbit bumi, memiliki warisan kebanggaan dalam eksplorasi luar angkasa. Meskipun menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir, Rusia tetap bertekad untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan luar angkasa utama. Salah satu tujuan Rusia yang paling ambisius adalah kembali ke bulan. Setelah absen selama beberapa dekade, Rusia ingin menegaskan kembali kehadirannya di permukaan bulan dengan program Luna, serangkaian misi robot dan manusia yang bertujuan untuk mempelajari bulan dan membangun pijakan untuk eksplorasi di masa depan. Luna 25, misi pendaratan bulan pertama Rusia dalam lebih dari 45 tahun, dimaksudkan untuk mendarat di dekat kutub selatan bulan, wilayah yang dianggap kaya akan air es. Meskipun misi tersebut mengalami kemunduran, hal itu menyoroti komitmen Rusia yang berkelanjutan untuk memajukan kemampuan eksplorasi bulan. Tetapi ambisi lunar Rusia melampaui misi robot. Negara ini juga memiliki rencana ambisius untuk membangun pangkalan bulan, tempat tinggal permanen bagi manusia di permukaan bulan. Pangkalan ini akan berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah, memungkinkan eksplorasi bulan jangka panjang, dan membuka jalan bagi misi manusia di masa depan ke Mars dan sekitarnya. Selain upaya bulan, Rusia juga fokus pada pengembangan stasiun luar angkasa sendiri.
Dengan stasiun luar angkasa internasional yang akan didekomisi pada tahun 2030, Rusia berencana untuk membangun Stasiun Luar Angkasa Rusia atau SOAR, sebuah platform orbital baru untuk penelitian ilmiah dan eksplorasi manusia. SOAR akan memberikan Rusia kemampuan luar angkasa independen dan memungkinkannya untuk melanjutkan warisan kepemimpinan dalam eksplorasi manusia. Meskipun menghadapi tantangan, Rusia tetap bertekad untuk mengatasi kesulitan tersebut, menarik warisan kebanggaannya, dan menempa masa depan baru dalam eksplorasi luar angkasa. Saat kita melihat ke masa depan, kita dapat mengharapkan untuk menyaksikan lebih banyak lagi prestasi luar biasa dari Rusia, karena terus mendorong batas-batas penemuan ilmiah dan eksplorasi manusia. Jepang, sebuah negara yang terkenal dengan presisi dan inovasi teknologinya, telah secara konsisten membuat tanda dalam eksplorasi luar angkasa, menunjukkan keahliannya dalam misi robot dan kolaborasi internasional. Dari asteroid hingga bulan-bulan Mars, Jepang mendorong batas-batas penemuan ilmiah dan menginspirasi dunia dengan pengejaran pengetahuan dan pemahaman. Salah satu pencapaian Jepang yang paling menonjol adalah misi Hayabusa 2, sebuah prestasi luar biasa dalam eksplorasi asteroid. Hayabusa 2, yang diluncurkan pada tahun 2014, melakukan perjalanan ke asteroid Ryugu, sebuah peninggalan purba dari hari-hari awal tata surya kita. Setelah mempelajari Ryugu secara terperinci, Hayabusa 2 melakukan manuver yang berani, mendarat di permukaan asteroid, dan mengumpulkan sampel dari interiornya. Sampel-sampel ini, yang dikembalikan ke bumi pada tahun 2020, memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para ilmuwan untuk mempelajari blok bangunan planet kita dan mengungkap rahasia tata surya awal. Jepang juga menunjukkan keahliannya dalam pendaratan presisi dengan misi SLIM, singkatan dari Smart Lander for Investigating Moon. SLIM, yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2023, bertujuan untuk mendemonstrasikan teknologi pendaratan presisi tinggi, memungkinkan eksplorasi lokasi bulan yang tepat. Kemampuan ini sangat penting untuk misi bulan di masa depan, memungkinkan pesawat ruang angkasa mendarat dengan aman di medan yang menantang dan mengakses wilayah yang kaya secara ilmiah. Selain misi independennya, Jepang secara aktif terlibat dalam kolaborasi internasional, bermitra dengan badan antariksa lain dalam proyek-proyek inovatif. Salah satu contohnya adalah misi XRSM, kemitraan antara Badan Antariksa Jepang, JAXA dan NASA. X-RIM, singkatan dari X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, akan mempelajari alam semesta dalam sinar X, memberikan wawasan tentang objek dan fenomena paling energik di kosmos. Melalui misi ambisiusnya, teknologinya yang canggih, dan semangat kolaborasinya, Jepang terus memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi upaya luar angkasa global. Saat kita menjelajahi kosmos, dedikasi Jepang terhadap presisi, inovasi, dan pengejaran pengetahuan berfungsi sebagai inspirasi bagi kita semua. Saat kita menyimpulkan perjalanan kita melintasi perbatasan terakhir, kita diingatkan bahwa eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang kolaborasi untuk masa depan umat manusia. Masing-masing negara yang kita soroti dengan kekuatan dan perspektif uniknya berkontribusi pada upaya global untuk mengungkap misteri alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dari misi Artemis Amerika yang ambisius hingga kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan luar angkasa, dari kolaborasi Eropa hingga warisan kebanggaan Rusia dan presisi Jepang, dunia bersatu dalam pengejaran pengetahuan dan penemuan. Saat kita melihat ke masa depan, kita dapat mengharapkan untuk menyaksikan lebih banyak lagi prestasi luar biasa, penemuan ilmiah yang inovatif, dan momen inspirasi yang akan membentuk pemahaman kita tentang kosmos dan menginspirasi generasi mendatang. Jadi, negara mana yang menurut Anda akan memimpin eksplorasi luar angkasa di masa depan? Beritahu kami di kolom komentar.